Nenek Pakande. Alkisah pada zaman dahulu kala ada seorang nenek jahat bernama Nenek Pakande. Cerita rakyat Nenek Pakande berasal dari Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada suatu malam, Nenek Pakande tiba di sebuah desa. Desa itu terlihat sangat sepi, yang dimana semua penduduknya telah tertidur lelap. Tiba saja, suara tangisan bayi terdengar dari kejauhan. Wajah Nenek Pakande berubah sumringah. Ia tersenyum sambil tertawa licik ketika mendengar suara bayi disayup-sayup tengah malam. Ketika pagi hari datang, sinar matahari yang cerah menyinari. Aktivitas di desa itu kembali sibuk. Bermacam-macam pekerjaan dilakukan oleh para penduduk desa. Ada yang bertani, berdagang, menjadi pandai besi, dan lain-lain. Ketika matahari mulai terbenam di ufuk barat, pelan-pelan aktivitas di desa itu kembali beristirahat. Para penduduk desa telah kembali ke rumahnya masing-masing. Benar-benar sebuah desa yang aman, nyaman, dan tentram. Ternyata, tidak semua penduduk desa sudah masuk ke dalam rumahnya. Ada 2 orang anak sedang bermain-main di halaman. Kalian cepatlah masuk ke dalam rumah dan segera mandi. Ibu akan menyiapkan makan malam. Namun, 2 anak tersebut tetap bermain dan tidak memperhatikan perkataan ibunya. Tanpa disadari oleh kedua anak tersebut, sepasang mata jahat mengawasi mereka. Secepat kilat, Nenek Pakande membawa kedua anak itu kabur tanpa disadari orang lain. Tolong! Tolong! Ada yang membawa lari anakku! Ada apa kamu berteriak-teriak? Tolong! Tolong! Ada yang membawa lari kedua anakku! Apa kamu tidak salah lihat? Tidak. Aku masih waras. Tolonglah, ada yang membawa lari kedua anakku! Apa kamu ini tidak sedang mengigau? Sepertinya apa yang dikatakannya itu benar. Ayo kita cari kedua anak tersebut. Sampai larut malam, para warga masih berusaha mencari kedua anak itu. Namun, hasilnya tetap nihil. Anak-anak itu tidak ditemukan di mana-mana. Karena tidak kunjung menemukan kedua anak yang hilang itu, para warga kemudian melapor ke kepala desa. Ada apa kalian malam-malam datang kemari? Warga desa pun menceritakan tentang hilangnya anak kecil yang sampai sekarang belum berhasil mereka temui. Ayo kumpulkan lagi warga lainnya, kita cari sampai ketemu. Pencarian pun berlanjut. Semakin banyak warga yang dipanggil untuk membantu proses pencarian, hingga pada akhirnya Pencarian ini kita tunda sebentar. Pulanglah kalian untuk makan dan istirahat. Ketika nanti hari sudah benar-benar terang, berkumpullah ke balai desa. Tapi Bapak Tetua belum tidur. Kenapa tidak besok saja kita lanjutkan? Bagaimana aku bisa tidur sedangkan ada wargaku yang terkena masalah? Kau pikir pemimpin macam apa aku ini? Sudahlah, ketika hari sudah mulai terang, bawa semua warga kumpul ke balai desa. ketika hari sudah benar-benar terang, semua warga pun berkumpul di halaman balai desa. Kepala desa bersiap-siap untuk memberikan perintah pencarian. Tetapi tiba-tiba saja, Pak Ketua, tolong, bayiku hilang. Semalam bayiku tidur di sampingku. Ketika bangun pagi tadi, tiba-tiba bayiku sudah tidak ada. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Sudah 2 hari ini, suamiku mengunjungi sanak saudaranya yang sakit di desa sebelah. Hilangnya anak-anak itu karena ulah Nenek Pakande. semua mata melirik ke asal suara yang ternyata milik seorang pemuda bernama Labedu. Labedu, bagaimana kamu bisa yakin ini ulah Nenek Pakande? Bukannya hal ini pernah terjadi di beberapa desa lainnya beberapa waktu yang lalu? Labedu, apakah kamu punya cara untuk mengalahkan Nenek Pakande? Satu-satunya yang bisa ditakuti oleh Nenek Pakande ialah Raja Bangung Pitu Reparawo Ale. Dia adalah seorang raksasa pemakan manusia yang baik hati dengan tubuh yang besar, tapi hanya memakan manusia jahat. Sayang sekali kita semua tidak tahu di mana keberadaannya. Nenek Pakande adalah siluman berwujud manusia yang sakti. Tidak ada satupun dari kita yang bisa melawannya. Bapak Ketua, saya punya ide.
kita akan melawan nenek Pakande itu dengan sebuah cara. Begini Bapak Ketua, saya membutuhkan beberapa ekor belut dan kura-kura, kemudian sebuah garu, air berbusa, kulit rebung kering, serta sebuah batu besar. Kumpulkan semuanya di rumah saya dan saya akan menyusun semua rencana. Nah, kalian sudah mendengar apa yang dikatakan Labedu. Cepat cari semua yang dibutuhkan dan kumpulkan semuanya di rumah Labedu. Begini, saya akan menggunakan kura-kura sebagai kutu raksasa dan garu sebagai sisir. Sementara air berbusa akan saya gunakan sebagai air liur dan kulit rebung kering sebagai pembesar suara. Nah, nanti ketika nenek Pakande masuk rumah, letakkan belut-belut itu di tangga dan batu besar di bawah tangga. Oh iya, satu lagi, kita juga membutuhkan bayi di rumah ini untuk memancing perhatian nenek Pakande. Nanti malam, semua rumah di desa ini tolong jangan sampai menyalakan penerangan. Biarkan rumah ini dibiarkan terang benderang. Ditambah dengan bau bayi, maka nenek Pakande pasti akan datang. Malam pun tiba. Sesuai rencana, tidak ada rumah yang menyalakan penerangan. Hanya rumah Labedu yang terlihat terang. Dan malam itu, nenek Pakande kembali melancarkan aksinya untuk menculik anak-anak. Kenapa seluruh desa sangat gelap? Apa semua penduduk ketakutan? Kenapa rumah itu menyalakan penerangan? Ada bayi, ada bayi. Nenek Pakande tanpa merasa curiga langsung masuk ke dalam rumah. Ia terlihat senang mencium aroma bayi. Sementara itu, dua orang warga meletakkan beberapa belut dan beberapa batu di bawah tangga. Nenek Pakande yang sedang mencari keberadaan bayi itu dikejutkan oleh sebuah suara. "Oh, Nenek Pakande, menyingkirlah dari tempat ini. Bayi itu dalam perlindunganku." Siapa kamu? Berani sekali menghalangiku. "Apakah kamu tidak mengenalku? Tidak mungkin kamu lupa dengan Raja Bangkung Piture Parawu Aleng." Tidak mungkin kamu Raja Bangkung Piture Parau Ale. Aku peringatkan kamu, hai Nenek Pakande. Aku tetap tidak percaya. Nenek Pakande, kau benar-benar membuatku marah. Kepalaku mulai panas dan kutu-kutuku mulai jatuh ke tanah. Mendengar suara kura-kura yang jatuh berserakan dan garu yang dibanting, Nenek Pakande pun mulai ketakutan. Pergilah jauh-jauh dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Baik. Aku pergi. Seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dihadapinya, Nenek Pakande pun perlahan-lahan berjalan keluar. Nenek Pakande berjalan sambil terus menatap sosok besar di hadapannya yang terlihat menyeramkan di dalam gelap. Sampai akhirnya... Aduh, kepalaku. Nenek Pakande yang tidak menduga rencana para warga itu pun terperangkap. Kepalanya membentur batu dengan keras hingga membuatnya mati. Setelah memastikan bahwa Nenek Pakande tidak bergerak lagi, para warga pun melihat dari dekat mayat Nenek Pakande. Lihat, Nenek Pakande sudah mati. Kita harus merayakan keberhasilan kita malam ini. Jangan merayakan apapun. Kita telah membunuh Nenek Pakande. Tetapi kita tidak bisa mengembalikan anak-anak itu kepada ibunya. Labedu, menurutmu mayat nenek ini harus kita apakan? Dikubur atau dibakar? Demi mencegah segala resiko, lebih baik kita bakar saja dan pastikan mayatnya berubah menjadi abu. Kisah Nenek Pakande berakhir sudah. Para warga membakar mayat Nenek Pakande dengan api yang besar untuk memastikan bahwa Nenek Pakande benar-benar telah menjadi abu.